Foto lama bersama ayah saya Haji Ahmad Bakri yang mendirikan kelompok usaha Bakri. Saya banyak belajar dari ayah saya, salah satunya adalah semangat pantang menyerah. Itu pula yang tercermin di kelompok usaha Bakri yang beliau dirikan. Menghadapi situasi yang pasang surut, jatuh bangun, kami selalu pantang menyerah. Kisah awal sukses keluarga Bakri tinggal di dekat pasar menjadi berkah tersendiri bagi Ahmad Bakri. Keseringan keluar masuk pasar membuatnya akrab dengan kegiatan jual beli sedari kecil. Dari sini, muncul dorongan untuk melakukan hal serupa. Saat itu, sekitar tahun 1920-an, berdagang adalah salah satu cara untuk mengubah nasib. Bakri ingin keluar dari kehidupan serba sulit. Di usia 6-7 tahun, pria kelahiran 1916 ini memulai bisnis pertamanya. Ia menjajakan roti dengan tampah di atas kepala di kampungnya yang berada di Manggala. Akumulasi keuntungan dikumpulkan untuk membeli roti dengan jumlah besar. Kali ini dia mulai berani menjualnya keluar Manggala dengan menitipkan ke supir bas. Harganya 11 sen. Saya senang berdagang, daripada bengong, kata Bakri dalam Ahmad Bakri karya Syafruddin Pohan, DKK. Keberhasilan berdagang tidak membuatnya lupa sekolah. Dia menempuh pendidikan di HIS dan Mulo. Dua sekolah itu dikenal susah untuk ditembus pribumi seperti Bakri. Karenanya, dia cukup beruntung. Bermodalkan ijazah yang dipunya, peluang untuk studi di universitas terbuka lebar. Alih-alih sekolah kedokteran atau sekolah PNS, dia tetap ingin menjadi pedagang karena lebih menjanjikan. Meski demikian, mulanya Bakri bekerja terlebih dahulu di berbagai perusahaan di Lampung. Bakri tahu gajinya tidak seberapa, tetapi tetap dilakukan untuk mengumpulkan modal. Satu perusahaan yang berhasil mempertebal dompetnya adalah Zuid Sumatera Apotek. Sesuai namanya, perusahaan itu bergerak di sektor jual beli obat. Bakri ditugaskan jadi sales karena pintar akuntansi, bahasa Inggris, dan bahasa Belanda. Uang hasil kerja inilah yang kemudian ditabung untuk bersekolah akuntansi di Jakarta dan modal usaha. Pada 1942, Jepang datang dan mengubah hidup Bakri. Bukan menjadi melarat, tetapi sebaliknya. Kedatangan Dai Nippon membuat seluruh aktivitas Belanda terpaksa berhenti. Mulai dari perusahaan sampai transportasi. Apotek tempat dia bekerja juga terdampak. Bakri punya naluri bisnis yang kuat. Dia pandai memprediksi datangnya uang. Sebelum apoteknya bubar, Bakri mengambil seluruh stok obat. Dia percaya impor obat dari kapal Belanda akan di-stop Jepang. Dampaknya, jelas membuat obat-obatan langka dan harganya mahal. Prediksi itu jadi kenyataan. Jepang menyetop seluruh kapal Belanda, termasuk yang membawa obat. Di Lampung obat menjadi mahal. Hanya milik Bakri yang tersedia. Maka, sesuai hukum permintaan, harga stok obat Bakri menjadi mahal. Dia ketiban durian runtuh. Hasil keuntungan kemudian melahirkan Bakri dan Brothers General Merchant and Commission Agent pada tanggal 10 Februari tahun 1942. Bisnisnya itu bergerak di sektor hasil bumi. Tak hanya itu, selama di zaman Jepang, Bakri pandai berkenalan dengan siapapun, termasuk polisi Jepang. Pernah suatu waktu, dia dan kakaknya tak sengaja melihat orang Jepang yang kesulitan karena mobilnya mogok. Bakri menawarkan bantuan, tetapi dengan meminta imbalan. Mobilnya kembali berjalan. Selang beberapa hari kemudian, orang Jepang itu adalah polisi berpengaruh. Sebagai imbalan, polisi itu memberi lisensi trayek. Belakangan, lisensi itu digunakannya untuk bisnis di sektor transportasi. Setelah merdeka, Bakri lagi-lagi dapat durian runtuh. Gaung nasionalisme membuat perusahaan asing dinomorduakan. Sebagai pedagang lokal, dia dapat berkah cukup banyak. Pada 1950-an, dia berhasil mengakuisisi perusahaan baja yang terpaksa dilepas Belanda. Lalu dia juga menerima kucuran modal dari pemerintah lewat skema gerakan banteng karena statusnya sebagai pengusaha lokal. Setelah itu bisnis Bakri semakin besar. Sepeninggal Ahmad Bakri, putra tertuanya, Abu Rizal Bakri,
menjalankan bisnis dan mengalami perkembangan pesat. Meskipun di tangan anaknya pula Bakri Group hampir bangkrut, tulis Yost Tutwell dalam Asian Godfathers 2017.